Selamat siang murid-murid kesayangan Miss Tina kelas 6B. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Nah, pada hari sebelumnya kamu sudah mempelajari beberapa materi yang sudah Miss Tina jelaskan juga pada Zoom session. Saat ini kamu akan Miss Tina bantu untuk latihan soal bersama-sama tentang materi yang sudah kita bahas, yakni tentang unsur intrinsik pada cerita. Kita akan latihan soal bersama-sama. Miss Tina berharap kamu tetap fokus menonton video ini sampai dengan selesai dan memastikan kalau kamu mengetahui cara menjawab soal dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Are you ready? Okay, let's start it. Bacalah kutipan teks drama berikut untuk menjawab soal nomor 1-3. Judulnya adalah Berani Jujur. Ikuti bersama-sama ya dengan Miss Tina. Chandra, andai kata keadaan rumahku tidak seperti ini, tentu aku tidak akan mendapat masalah. Rusdi, ada apa Chan? Katakanlah. Mungkin aku dapat membantumu. Ayolah, bicara saja. Chandra, begini Rus, aku belum membayar buku karena orang tuaku belum mempunyai uang untuk melunasi. Padahal aku sudah berjanji hari ini akan melunasi. Rusdi, begini, kita harus berani. Nanti kita berdua menghadap kepala sekolah setelah pelajaran selesai. Kemudian kita mengatakan sejujurnya tentang keadaanmu. Bagaimana? Chandra, ya itu ide baik sekali. Terima kasih Rus. Sifat tokoh Rusdi dalam teks drama tersebut adalah A. Penyayang, B. Lembut, C. Tegas, D. Penolong. Rusdi adalah teman Chandra yang memberikan solusi kepada Chandra untuk masalah yang dihadapi Chandra. Tidak ada dijelaskan pada teks bahwasanya Rusdi adalah seorang yang penyayang, lembut, dan tegas. Tapi dia dikatakan penolong karena dia memberikan solusi atas masalah yang dihadapi Chandra. Maka jawabannya adalah D. Penolong. Nomor 2. Latar tempat pada teks drama tersebut adalah, yang ditanyakan adalah latar tempat. Jadi nomor 1 adalah watak tokoh ya. Sekarang adalah latar tempat. A. Di rumah, B. Di kelas, C. Di lapangan, D. Di jalan. Sepertinya di lapangan tidak mungkin ya opsi C. Kemudian di jalan juga tidak, karena tidak ada disinggung sedikit pun tentang di lapangan atau di jalan. Kemudian di kelas juga tidak, karena tadi seperti dijelaskan Chandra belum membayar bukunya. Ya, jadi ini adalah diskusi mereka di rumah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Di rumah. Nomor 3, tokoh utama dalam drama di atas adalah A. Chandra, B. Rusdi, C. Orang tua, D. Kepala sekolah. Gampang sekali ya untuk mencari tokoh utama, tokoh yang mengalami konflik ya, yang main karakternya siapa pada cerita tersebut. Tentu saja jawabannya Chandra ya teman-teman ya. Jawabannya adalah A. Chandra. Nomor 3, kita kembali membaca teks berikut dengan seksama untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya. Suatu hari di sebuah lembah, monyet bertemu dengan burung pipit yang sedang mencari biji-bijian. Hai burung pipit, kau sedang mencari biji-bijian lagi ya? Pantas saja kau tidak bertambah besar, yang kau makan bijinya, bukan buahnya, ejek monyet. Burung pipit hanya diam terus mengumpulkan biji-biji apel yang dibuang oleh monyet. Suatu hari, hujan turun dengan deras selama berhari-hari. Lembah itu pun tertutup oleh air. Semua hewan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi di atas bukit. Mereka kedinginan dan kelaparan. Ketika hujan berhenti, mereka turun kembali ke lembah untuk mencari makanan. Tetapi semua pohon telah tumbang tersapu air hujan. Tidak ada lagi buah-buahan untuk dimakan. Saat berjalan menyusuri lembah untuk mencari makan, monyet bertemu lagi dengan burung pipit. Burung pipit iba dengan kondisi monyet. Burung pipit mengajak monyet ke atas bukit. Betapa terkejutnya monyet melihat bukit yang penuh buah-buahan. Ternyata burung pipitlah yang menanam pohon buah-buahan itu.
Itulah sebabnya kenapa burung pipit selalu mengumpulkan biji buah-buahan yang dibuang. Nomor 4. Sifat tokoh burung pipit dalam cerita tersebut adalah, yang ditanya burung pipit ya, bukan monyet. Burung pipit adalah yang tadi suka mengumpulkan biji-bijian. Kita lihat opsinya. A. Rajin tetapi sombong. Tidak ada kalimat yang menjelaskan tentang burung pipit menyombongkan dirinya tadi ya. B. Rajin dan suka menolong. Oke, mengumpulkan biji-bijian dan kemudian tidak pelit dan tetap menolong monyet walaupun monyet sudah mengejek burung pipit. C. Baik hati dan pemalu. Baik hati ya, pemalu tidak ya. D. Suka menolong dan disiplin. Suka menolong ya, tapi disiplinnya kurang tepat. Nah, tapi dikatakan lebih kepada rajin mengumpulkan biji-bijian yang dibuang oleh monyet. Maka jawabannya adalah B ya. Rajin dan suka menolong. Nomor 5, latar tempat dalam cerita tersebut adalah, yang ditanyakan tempat ya. A. Pegunungan, B. Pedesaan, C. Perkotaan, D. Pantai. Sudah pasti pedesaan, perkotaan, dan pantai tidak ya, karena tidak ada diceritakan tentang lingkungan desa, perkotaan, bahkan juga pantai. Tapi disebutkan dalam cerita tentang lembah. Suatu hari di sebuah lembah, kemudian burung pipit mengajak ke lembah yang lebih tinggi, seperti itu. Ya, jadi tanaman apel tumbuh di pegunungan ya. Tidak di pedesaan, perkotaan, atau pantai, tapi ini adalah lebih kepada tempat tinggal mereka, yakni di pegunungan. Jawabannya adalah A. Pegunungan. Nah, demikianlah teman-teman kurang lebih cara mengerjakan soal-soal yang bertemakan tentang unsur intrinsik pada cerita. Nah, ini jika ditanyakan unsur intrinsik. Namun kamu harus mengingat bahwasanya unsur intrinsik pun tidak hanya tentang tokoh, watak, dan latar. Tapi ada juga sudut pandang, alur cerita, amanat, tema, ya. Sudut pandang, alur, amanat itu apa ya, Miss? Nah, pada hari sebelumnya sudah Miss Tina jelaskan pengertiannya. Kamu sudah catat ya? Jika belum, tolong ambil waktu untuk membuat catatan singkat tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pada sebuah cerita. Hari ini kamu akan latihan soal dari topik yang sudah kita pelajari barusan dan juga dari beberapa topik yang sudah kita pelajari pada waktu-waktu sebelumnya. Selamat berlatih teman-teman. Miss Tina titip pesan untuk membaca teks dengan seksama, membaca teks dengan baik agar dapat menemukan jawaban yang dibutuhkan. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. See you.